Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, apa kabar? Selamat datang kembali di Edukasi Ilmu bersama Lukman Hakim. Dan pada pagi kali ini saya akan mengupas atau membahas sesuatu sistem di mana sistem tersebut mungkin agak unik dan familiar. Tapi kita harus mengetahui apa yang terjadi dari sistem tersebut. Nah, di sini saya akan mengupas atau membahas mengenai mengapa pintu di mall atau di tempat-tempat ramai seperti hotel dan lain sebagainya bisa terbuka dan tertutup dengan sendirinya, dan apa yang menggerakkan pintu tersebut sehingga bisa secara otomatis bergerak dengan sendirinya. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Pintu di mall bisa terbuka dan tertutup dengan sendirinya karena dilengkapi dengan sistem pintu otomatis. Sistem ini biasanya terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama adalah sensor gerakan. Sensor ini seperti sensor inframerah atau gelombang mikro yang mendeteksi keberadaan atau pergerakan seseorang di dekat pintu. Ketika sensor mendeteksi seseorang, pintu otomatis diperintahkan untuk membuka. Yang kedua, motor elektrik. Motor ini menggerakkan mekanisme pintu untuk membuka dan menutup. Motor diatur oleh controller yang menerima sinyal dari sensor. Selanjutnya, sistem kontrol. Sistem kontrol menghubungkan sensor dengan motor. Ketika sensor mendeteksi gerakan, sistem ini mengirimkan perintah ke motor untuk membuka pintu. Setelah beberapa waktu atau ketika sensor tidak lagi mendeteksi gerakan, pintu akan menutup secara otomatis. Selanjutnya, track and roller atau rel dan roda. Pintu otomatis menggunakan sistem track dan roller untuk memastikan pergerakan mulus dan teratur. Untuk mencegah kecelakaan, pintu otomatis dilengkapi dengan sensor tambahan yang memastikan tidak ada orang atau benda yang terjepit saat atau ketika pintu menutup. Teknologi ini membuat pintu lebih aman, nyaman, efisien, terutama di area dengan lalu lintas tinggi seperti mall, perkantoran, hotel, dan lain sebagainya. Sistem ini juga membantu menjaga suhu ruangan atau ruangan AC di dalam mall agar tetap stabil karena pintu hanya terbuka saat diperlukan saja. Lantas, bagaimana cara kerja sistem pintu otomatis tersebut? Sistem pintu otomatis bekerja dengan memanfaatkan kombinasi sensor, motor elektrik, dan sistem kontrol. Berikut adalah penjelasan langkah-langkah cara kerja sistem ini. Yang pertama, deteksi oleh sensor. Sensor gerakan atau sensor keberadaan biasanya menggunakan inframerah atau gelombang mikro mendeteksi keberadaan sensor atau pergerakan di sekitar pintu. Ketika seseorang mendekati pintu, sensor mengirimkan sinyal ke sistem kontrol. Yang kedua, pengolahan sinyal oleh sistem kontrol. Sistem kontrol menerima sinyal dari sensor dan memutuskan untuk mengaktifkan motor. Jika kondisi mendukung, misalnya pintu tidak sedang dalam proses menutup, sistem kontrol mengirimkan perintah ke motor elektrik untuk membuka pintu tersebut. Kemudian, aktivasi motor elektrik. Motor elektrik memutar mekanisme yang menggerakkan rel pintu atau track dan roller sehingga pintu bergeser terbuka. Motor berhenti setelah pintu terbuka sepenuhnya sesuai dengan waktu yang telah diatur. Kemudian, penutupan otomatis. Setelah waktu tertentu, sistem kontrol memerintahkan pintu untuk menutup. Sensor akan memastikan area sekitar pintu bersih dari hambatan. Jika aman, motor elektrik kembali aktif untuk menutup pintu. Dan yang terakhir adalah fitur keamanan atau safety sensor. Jika ada seseorang atau benda di jalur pintu saat pintu mulai menutup, sensor keamanan mendeteksi hambatan ini dan mencegah pintu menutup sepenuhnya. Sistem akan menunggu hingga jalur bebas sebelum mencoba menutup kembali. Kita akan mencoba mengilustrasikan atau menggambarkan aliran cara kerja dari pintu otomatis tersebut. Ketika orang mendekat, sensor akan mendeteksi dan sinyal dikirim ke controller. Kemudian, controller akan memerintahkan motor sehingga pintu terbuka selama orang atau benda melewati pintu tersebut. Timer terus berjalan dengan jeda waktu tertentu. Setelah waktu jeda selesai, kemudian pintu akan kembali menutup secara otomatis dan begitu seterusnya.
Keuntungan sistem pintu otomatis. Dari segi efisiensi energi, sistem akan membuka pintu hanya saat diperlukan saja dan mengurangi kehilangan suhu ruangan agar tetap stabil. Kemudian, untuk akses, memudahkan orang masuk, terutama jika membawa barang atau menggunakan kursi roda. Dari segi keamanan, mengurangi risiko kecelakaan dengan fitur safety sensor yang tadi sudah saya jelaskan. Lanjut, sistem ini banyak diterapkan di tempat dan lalu lintas tinggi seperti mall, hotel, rumah sakit, dan gedung perkantoran. Di samping keuntungan, sistem pintu otomatis ini memiliki kekurangan. Apa saja kekurangan dari sistem pintu otomatis tersebut? Yang pertama, ketergantungan pada listrik. Sistem pintu otomatis membutuhkan pasokan listrik untuk beroperasi. Jika terjadi pemadaman listrik dan tidak ada sumber daya cadangan seperti baterai atau generator, pintu mungkin tidak berfungsi sehingga mengganggu akses. Yang kedua, biaya yang cukup tinggi. Biaya instalasi, sistem pintu otomatis memerlukan komponen seperti sensor, motor, dan controller yang semuanya cukup mahal. Kemudian, biaya pemeliharaan, dibutuhkan perawatan rutin untuk memastikan sistem tetap berfungsi secara optimal. Selanjutnya, kerusakan mekanisme. Komponen seperti motor, sensor, atau track pintu dapat mengalami kerusakan karena penggunaan jangka panjang, debu, atau kelembaban. Kerusakan ini dapat menyebabkan pintu macet atau membuka dan menutup tidak sempurna. Selanjutnya, gangguan sensor. Sensor bisa terganggu oleh kondisi tertentu seperti cahaya terlalu terang, misalnya sinar matahari langsung dapat mengganggu sensor inframerah, kotoran atau debu. Jika sensor kotor, kemampuannya untuk mendeteksi pergerakan akan lebih berkurang. Kemudian dari risiko keamanan, jika sistem safety sensor gagal berfungsi, pintu bisa menutup saat ada orang atau benda di jalurnya, sehingga berpotensi menyebabkan cedera atau kerusakan. Pintu otomatis juga rentan terhadap peretasan jika terhubung dengan sistem berbasis IoT atau Internet of Things. Respon yang kurang tepat. Sensor mungkin terlalu sensitif sehingga pintu terbuka meski tidak ada orang yang ingin masuk, misalnya saat ada hewan kecil lewat. Sebaliknya, sensor yang tidak cukup sensitif bisa gagal mendeteksi pengguna, terutama mereka yang bergerak lambat atau terlalu jauh dari sensor. Kemudian pengaruh lingkungan. Sistem ini bisa kurang efektif di area dengan kelembaban tinggi, suhu ekstrim, atau banyak debu karena faktor-faktor ini dapat merusak sensor atau motor. Jadi intinya, meskipun sistem pintu otomatis memberikan kenyamanan dan efisiensi, kekurangan-kekurangan ini harus dipertimbangkan, terutama dalam hal pemilihan lokasi, pemasangan, pemeliharaan, dan perencanaan sistem cadangan. Baik sobat semua, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai sensor pintu otomatis atau pintu otomatis dari tempat-tempat atau gedung-gedung yang kita sering jumpai. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini bisa bermanfaat dan membuka mindset kita dalam mengetahui mengenai sistem otomatis yang ada di dalam sensor pintu otomatis tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah-salah kata. Bertemu lagi dengan saya di video selanjutnya bersama edukasi ilmu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.